Selamat datang kembali di YouTube channel Benny Krispiantoro. Kita terus belajar bahasa Inggris. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe sehingga akan mendapatkan update video-video saya tentang pembelajaran bahasa Inggris. Baik teman-teman, pembelajaran bahasa Inggris kita kali ini fokus pada writing atau dalam bahasa Indonesia menulis. Writing people's daily routines. Ya, jadi ini merupakan kegiatan menulis ya, rutinitas keseharian orang-orang atau daily activities, ya, kegiatan sehari-hari. Bagaimana kita menuliskannya dalam bahasa Inggris? Ini merupakan pertemuan keempat ya di channel YouTube kita, terutama di topik Basic Writing 1. Kenapa kita perlu meningkatkan keterampilan menulis kita? Karena kita dituntut untuk berkompetisi secara global dan di negara-negara lain mereka dituntut juga untuk mampu meningkatkan penulisan mereka ya. Sehingga di video-video ini kita akan mempelajari tentang writing. Ya, di video sebelumnya bagi teman-teman yang belum menonton video-video saya ya, ada pembahasan mengenai writing yang lainnya. Baik teman-teman, pada pertemuan kita kali ini ada beberapa learning objectives atau tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah teman-teman semua menonton video saya kali ini. Yaitu yang pertama adalah to understand and correctly use verb tenses, particularly the simple present tense, to describe daily routines. Kemudian yang kedua, to use a wide range of vocabulary to make our writing more descriptive. Yang ketiga, to learn how to structure sentences properly and create cohesive paragraphs. Dan yang terakhir adalah to create a paragraph about people's daily routines. Jadi teman-teman, tujuan yang pertama dari pembelajaran melalui video YouTube ini adalah teman-teman diharapkan mampu memahami ya dan menggunakan tenses ya, present tense dengan tepat ya, kemudian menggambarkan daily routines menggunakan simple present tense tadi. Selain itu, teman-teman juga diharapkan mampu menggunakan berbagai macam kosakata untuk membuat tulisan deskriptif kalian lebih terasa ya, sehingga descriptive writing tentang daily activities-nya seseorang atau teman-teman bisa bagus lagi. Kemudian selanjutnya adalah to learn how to structure sentences properly and create cohesive paragraphs. Jadi teman-teman diharapkan mampu mempelajari bagaimana ya menulis kalimat dengan benar dan menulis paragraf secara kohesif. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman diharapkan mampu menuliskan paragraf tentang rutinitas keseharian seseorang. Baik teman-teman, saya akan memperkenalkan beberapa kosakata yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari kita. Teman-teman bisa mengikuti setelah saya di video-video saya. Saya memperkenalkan kosakata dalam dua bahasa ya, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang pertama, wake up, brush teeth, take a shower, get dressed, eat breakfast, go to work, go to school. Kemudian yang berikutnya teman-teman bisa ulangi setelah saya. Have lunch, do homework, play sports, read a book, watch TV, cook dinner. Oke, selanjutnya teman-teman, repeat after me. Go to bed, exercise,
clean the house, go shopping, take a break, meet friends. Okay, that's good. Next. Walk the dog, send emails, go to the gym, cook breakfast, check emails, attend meetings. Okay, that's very good. Yang berikutnya, write in a journal, walk to work, water the plants, take a nap, listen to music, drive to the store, feed the pets. Oke, itu adalah beberapa contoh kosakata teman-teman yang berkaitan dengan daily activities. Teman-teman bisa menggunakannya dalam percakapan sehari-hari teman-teman maupun dalam tulisan teman-teman. Oke, selanjutnya adalah time expressions. Jadi ada beberapa keterangan waktu yang digunakan ketika kita mau menulis paragraf tentang daily routines. Yang pertama adalah in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, at dusk, at sunrise, before breakfast, after lunch, before bedtime, during the day, every night, every day, every Monday. Atau kalau every Monday teman-teman bisa menggantinya dengan on Mondays. Ya, jadi ditambahkan huruf S di belakangnya menandakan bahwa rutinitas itu dilakukan setiap hari Senin. Oke, selanjutnya ada adjectives, kata sifat yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Oke, hectic itu artinya penuh kesibukan ya teman-teman. Kemudian ada stressful, penuh stres. Ada structured, terstruktur. Ada monotonous, monoton. Relaxing, menenangkan. Chaotic, itu berantakan. Ya, misalkan teman-teman mau mendeskripsikan bahwa satu hari itu sangat berantakan sekali, maka teman-teman pas untuk menggunakan kata sifat chaotic. Kemudian ada productive, ya, efficient, flexible, rigid, leisurely, nah itu artinya lambat. Kalau rigid itu artinya kaku ya teman-teman. Kemudian routine, itu sudah biasa, ya, biasa dilakukan. Kemudian ada sentence structure and cohesion, ya. Jadi sentence structure itu apa? Sentence structure adalah cara kalimat disusun, termasuk bagaimana subjek, predikat, dan objek ditempatkan dalam kalimat. Struktur kalimat yang baik penting dalam penulisan rutinitas harian karena membantu kalimat menjadi jelas dan mudah dipahami. Sementara cohesion mengacu pada bagaimana kalimat dalam suatu teks atau paragraf terhubung dan saling mendukung. Ini melibatkan penggunaan kata penghubung, kata ganti, atau referensi kembali yang membuat teks terasa padu. Kemudian ada sample of a sentence without a cohesion, ya. Kita lihat ada contoh kalimat tanpa kohesi ya, teman-teman. Misalkan dalam bahasa Indonesia. Pagi ini saya bangun pukul 6. Saya sarapan. Saya mandi. Saya pergi ke kantor. Silakan teman-teman menuliskan komentarnya ya di kolom komentar kenapa kalimat ini
ya, termasuk ke dalam kalimat yang tidak menggunakan cohesion. Ya, silakan teman-teman dituliskan di kolom komentar. Saya ulangi ya, pagi ini saya bangun pukul 6. Saya sarapan, saya mandi, saya pergi ke kantor. Tulis di kolom komentar kenapa dan harusnya bagaimana ya revisian dari teman-teman. Oke, teman-teman bisa mempause ya video ini sehingga teman-teman bisa ada kesempatan untuk menulis di kolom komentar. Oke, kita lihat. Dalam contoh di atas, kalimat-kalimat tersebut berdiri sendiri tanpa hubungan yang jelas, sehingga penulisan terasa terputus-putus. Ya, di contoh ini ada 1, 2, 3, 4 kalimat. Ya, lalu bagaimana? Seharusnya kita lihat ya, sample of a sentence with cohesion. Pagi ini saya bangun pukul 6. Setelah itu, saya sarapan. Kemudian, saya mandi sebelum pergi ke kantor. Ya, ini kalimatnya sangat padu, sangat enak dibaca ya teman-teman. Kita pun ketika menuliskannya akan sangat lancar ya. Dalam contoh ini, penggunaan kata setelah itu dan kemudian membuat kalimat-kalimat tersebut terhubung dan mengikuti urutan logis dari aktivitas yang dilakukan. Ini membantu pembaca untuk mengikuti rutinitas harian dengan lebih baik. Kemudian yang selanjutnya ada contoh kalimat yang memiliki struktur kalimat yang tidak tepat dan yang tepat. Ya. Contoh, pagi ini saya bangun. Kemudian saya sarapan sebelum pergi ke kantor. Ya, silakan ditulis di kolom komentar teman-teman. Kenapa kalimat ini termasuk ke dalam kalimat yang struktur kalimatnya tidak tepat. Dan seharusnya bagaimana? Ya, jadi teman-teman mencoba merevisi kalimat ini. Seharusnya dibuat seperti apa sehingga menjadi kalimat dengan struktur yang tepat. Silakan teman-teman boleh mempause videonya sehingga teman-teman bisa berusaha dulu ya untuk memberikan pendapat atau komentar teman-teman. Oke, that's good. Kita lihat, pagi ini saya bangun dan kemudian sarapan sebelum pergi ke kantor. Kita bandingkan ya kalimat pertama, contoh pertama dan contoh kedua. Di contoh pertama, pagi ini saya bangun, kemudian saya sarapan sebelum pergi ke kantor. Kalimat kedua, pagi ini saya bangun dan kemudian sarapan sebelum pergi ke kantor. Dalam kalimat yang kedua, strukturnya lebih padat dan mudah dimengerti. Ini membuat penulisan lebih efisien dan lancar. Ya, jadi kalian lihat ya di kalimat contoh pertama itu kata kemudiannya ada di kalimat baru, sementara di contoh yang kedua kemudiannya digabung dengan kalimat saya bangun dan kemudian sarapan. Ini lebih efisien, lebih hemat ya teman-teman dan lebih efektif. Ya, karena itu dilakukan di suatu pagi berurutan ya, bangun dulu kemudian sarapan. Sarapan dilakukan sebelum pergi ke kantor. Apakah jawaban teman-teman di kolom komentar seperti ini? Oke, nanti akan saya cek ya. Terima kasih yang sudah menulis di kolom komentar. Oke, selanjutnya adalah transition words. Ya, jadi dalam penulisan deskriptif paragraf berkaitan dengan daily activities juga kita perlu menggunakan transition words. Misalkan first, ya pertama, itu tujuannya adalah to indicate the initial activity or step in your routine. For example, first I wake up at 6 a.m. Next, itu artinya selanjutnya, to show the activity that follows the first one. For example, next I brush my teeth. Then, lalu, to indicate the chronological order of your activities. For example, then I take a shower.
Ya, kalau saya baca ya dari depan, first I wake up at 6 a.m. Next I brush my teeth. Then I take a shower. Selanjutnya ada after that yang artinya setelah itu. To continue the sequence of events. After that I get dressed. Meanwhile itu artinya sementara itu. To describe an activity that occurs at the same time as another. For example, meanwhile I make breakfast. Ya, sementara itu saya membuat sarapan. Ya. Kemudian ada while, itu artinya sambil, teman-teman. To express simultaneous actions. For example, while I eat breakfast, I read the newspaper. Ya, sambil sarapan saya membaca koran. Kemudian ada later yang artinya kemudian. To refer to an activity occurring after the current one. For example, later I leave for work. Kemudian saya berangkat kerja. Ya, teman-teman perlu diingat leave itu pasangannya adalah for. Leave for work. Misalkan teman-teman pergi ke Tokyo ya, leave for Tokyo, leave for Jakarta, leave for Purwokerto misalkan. Kemudian ada finally, terakhir, to signal the last activity in your routine. For example, finally I return home in the evening. Kemudian juga kita bisa menggunakan keterangan waktu ya, in the afternoon, sore, to specify a time frame. For example, in the afternoon, koma, ya, jangan lupa menggunakan koma ketika penggunaan in the afternoon di awal kalimat. In the afternoon, koma, I have lunch. Kemudian ada during the day, artinya selama hari atau sepanjang hari. To indicate activities that take place throughout the day. For example, during the day I work and attend meetings. Ya, jadi sepanjang hari saya bekerja dan menghadiri rapat. At night itu artinya malam, to specify nighttime activities. For example, at night I relax and watch TV. Kemudian ada in the evening, malam hari, to detail evening routines. For example, in the evening I have dinner with my family. Kemudian dalam menuliskan deskriptif paragraf untuk daily activities, kita juga memastikan penggunaan subject verb agreement, terutama di simple present tense yang sesuai. Subject verb agreement is crucial in sentences describing one's routines. It ensures that the subject and verb in a sentence match in terms of number and person. Here are some examples of subject-verb agreement in sentences describing daily routines. Kita lihat, I wake up at 7 a.m. Subjeknya I, kata kerjanya wake. Ya. The subject I, singular, agrees with the verb wake, singular in the simple present tense. Jadi kalau subjeknya they, we, I, you, teman-teman, kata kerjanya tidak perlu ditambahkan s atau is. Sementara untuk subjek she, he, it, kata kerjanya ditambahkan s atau is. Contoh lain, she eats breakfast every morning. The subject she, singular, agrees with the verb eats, singular in the simple present tense. Ya. Kemudian contoh lain, we go to the gym on weekends. The subject we, plural, agrees with the verb go, plural, in the simple present tense. Selanjutnya ada he takes a shower before work. The subject he agrees with the verb takes in simple present tense. Kemudian ada contoh lain, they do their homework in the afternoon. She usually reads a book before bedtime. My parents cook dinner every evening. He often watches TV in the evening. The children play in the park after school. She listens to music while cleaning the house. Ini adalah beberapa contoh, teman-teman. Sampel yang pertama adalah
contoh teks atau paragraf mengenai rutinitas di pagi hari ya. Kita lihat, saya akan membacakannya untuk teman-teman semuanya. Every morning, I wake up at 6 a.m. The first thing I do is stretch in bed for a few minutes to shake off the sleep. Then, I get out of bed and head straight to the bathroom to brush my teeth and wash my face. Afterward, I make myself a cup of hot coffee to kickstart the day. I always like to have a hearty breakfast, so I cook eggs and toast. While eating, I catch up on the morning news. After breakfast, I get dressed and prepare for work. I usually leave the house around 8 a.m. and my workday begins. Ya, ini satu paragraf tentang rutinitas di pagi hari. Berikutnya adalah contoh yang kedua, evening routine, ya, rutinitas di malam hari. In the evening, I return home from work at around 6 p.m. The first thing I do is change into comfortable clothes to unwind. I enjoy spending time with my family, so I help prepare dinner and we have a meal together. After dinner, we often watch a movie or TV show to relax. I make sure to take our dog for a walk before it gets too dark. Once we're back home, I might read a book or work on a personal project. Before bedtime, I always have a soothing cup of herbal tea to help me wind down. I usually head to bed around 10:30 p.m. ready for a new day tomorrow. Jadi teman-teman dalam menuliskan paragraf deskriptif berkaitan dengan rutinitas baik itu di pagi hari, siang hari, malam hari, teman-teman bisa mengelaborasi ya sesuai dengan kreativitas teman-teman. Jadi tidak melulu setelah ini apa secara langsung, tapi bisa ditambahkan kalimat-kalimat yang masih ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Ya, sehingga tulisannya lebih kreatif. Kemudian contoh yang ketiga adalah weekend routine, rutinitas di akhir pekan. On weekends, I like to take a break from the usual routine. I tend to sleep in a bit, waking up around 8 a.m. The mornings start with a leisurely breakfast, and I often treat myself to pancakes or waffles. Afterward, I enjoy outdoor activities such as hiking or cycling. These activities help me relax and connect with nature. In the afternoon, I might meet up with friends for a coffee or explore a new hobby. Evenings are usually reserved for a nice home-cooked dinner and some quality time with family or friends. It is a refreshing change from the work week's routine. Oke teman-teman, it's your turn to write. Silakan boleh menuliskan di kolom komentar ya teman-teman untuk berlatih menuliskan kegiatan sehari-hari teman-teman. Ya, nanti akan saya berikan masukan, akan saya beri contoh-contoh lain sehingga kolom komentarnya bisa kita jadikan sarana untuk saling berdiskusi dan belajar bahasa Inggris demi meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita semuanya. Oke, thank you very much for watching. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe untuk terus mendapatkan update-update video-video dari saya. Terima kasih everyone. See you when I see you. Salam sehat semuanya.